Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati para pembicara, narasumber kita yang hadir dan akan memberikan kontribusi pemikiran, gagasan dan juga pokok-pokok pikiran di dalam seminar pra-muktamar ini. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Palembang yang hadir bersama dengan kita, para dosen dan seluruh staf karyawan yang hadir dan juga jadi peserta, dan terutama tentu para panitia yang sudah menyiapkan acara seminar pra-muktamar ini dengan baik, dan terkhusus yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta seminar yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan ke saya ini sebetulnya adalah tema yang saya kira sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tema tentang kesehatan dan keadilan sosial. Namun sebelum itu saya mengucapkan mohon maaf dulu kepada kita semua karena tidak bisa langsung hadir secara fisik di Universitas Muhammadiyah Palembang, meskipun sebetulnya saya sangat berkeinginan sekali untuk hadir tetap muka langsung. Ini disebabkan karena saya juga sekarang ini sedang memang mengikuti beberapa agenda yang tidak bisa saya tinggalkan di DPR, dan saya ini baru saja pulang dari kunjungan kerja untuk mengawasi program jaminan kehilangan pekerjaan yang sempat heboh beberapa minggu terakhir ya, yang dikaitkan dengan jaminan hari tua. Dan itu adalah bagian yang menjadi juga fokus perhatian kami di Komisi 9, di samping masalah kesehatan yang memang sehari-hari yang menjadi fokus perhatian dan juga concern kami di Komisi 9. Dan mudah-mudahan meskipun disampaikan secara Zoom dan virtual ini, pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan ini bisa tetap memiliki makna dan juga bisa menjadi inspirasi dan juga modal kita rangka memberikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam pelayanan Muhammadiyah kepada masyarakat di masa akan datang. Baik, Bapak Ibu Saudara, berbicara soal kesehatan dan keadilan sosial, sebetulnya itu dasarnya itu adalah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau kita membaca secara seksama, di dalam konstitusi kita itu ada beberapa memang pasal ataupun klausul yang berbicara betapa pentingnya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara utuh dan sempurna, memberikan perlindungan yang terbaik kepada masyarakat kita. Katakanlah misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disebutkan bahwa negara kita ini memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dimanapun mereka berada. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Baik itu di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Pokoknya di dalam konstitusi dijelaskan bahwa tugas negara kita adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi kalau disebut dengan segenap tumpah darah itu artinya adalah tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi itu berlaku untuk semua warga negara. Bapak Ibu Saudara, berkenaan dengan itulah maka di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terkhusus pada bagian hak asasi manusia, itu ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak atas pelayanan kesehatan, yang memang ini menjadi satu hal yang harus dan mesti diperoleh oleh kita semua. Jadi siapapun orangnya, jadi kalau ada yang sakit, itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini berbeda ya dengan negara-negara katakanlah yang bukan negara seperti Indonesia ini, karena negara kita ini kan sistemnya itu sebetulnya adalah negara Pancasila.
Nah, kalau sistemnya itu negara Pancasila, kalau kita lihat dari sila-sila Pancasila itu, ya terutama misalnya sila kelima dijelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi salah satu bukti keadilan sosial yang paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana agar setiap warga negara itu mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses kepada pelayanan kesehatan itu diberlakukan secara adil. Nah, karena itulah maka tujuan negara kita yang tertinggi itu adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya katakan tadi sila kelima tadi. Jadi kalau misalnya keadilan sosial itu sudah bisa terwujud, maka saya kira ya salah satu dari agenda dan tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan Indonesia itu bisa dicapai. Kemudian kalau kita lihat lagi, tujuan membentuk pemerintahan Indonesia pada hakikatnya itu adalah yaitu tadi memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat kita dan terutama untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu bisa diperoleh jika kita bisa sehat secara lahiriah dan juga batiniah. Jadi kesehatan itu menjadi hak fundamental dari seluruh warga negara dalam rangka memajukan kesejahteraan. Orang bisa maju, orang bisa berdikari, mandiri, dan juga bisa mendapatkan peningkatan kualitas hidup jika benar-benar yang bersangkutan itu memiliki kesehatan yang cukup. Kalau orang sakit, apapun yang dilakukan, sebanyak apapun nilai-nilai material yang diberikan kepadanya, itu tetap tidak akan bahagia, tidak akan sejahtera, tidak akan dapat dikatakan mendapatkan makna-makna hidup yang dicapai, yang ingin dicapainya. Tetapi orang yang sehat, walaupun kehidupannya dapat dikatakan tidak termasuk mewah, tidak kaya, tetapi sehat, kehidupannya hanya sekedar cukup, tetapi banyak orang yang seperti ini justru merasa maju, merasa sejahtera. Dan karena itu memang kalau kita lihat apakah kesejahteraan itu diukur secara material, ternyata tidak. Jadi kesejahteraan itu diukur secara material, ternyata tidak. Ada banyak yang ukuran-ukuran itu malah justru lebih pada persoalan spiritual. Dan dari sini kesehatan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan antara kesejahteraan yang lahiriah maupun batiniah seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena itulah maka kesehatan ini harus bisa dijangkau oleh seluruh warga negara kita. Bapak, Ibu, Saudara peserta, saya sebetulnya sudah mengirimkan PowerPoint ke panitia. Saya tidak tahu apakah itu ditampilkan di sana atau tidak. Tetapi saya akan langsung masuk pada PowerPoint saya itu. Kalau kita lihat, apa sih sebetulnya peran daripada DPR di dalam konteks tadi itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kita dan keadilan sosial, itu akan kita lihat dari 3 sisi dulu, yaitu sisi fungsi DPR. Fungsi DPR itu secara umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 3 fungsi. Yaitu yang pertama fungsi legislasi, kemudian yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, ketiga fungsi inilah yang sebetulnya menjadi poin penting, ya, menjadi poin penting bagi kita semua untuk melihat bagaimana peran serta daripada DPR dalam konteks tema yang kita angkat hari ini. Katakanlah misalnya sekarang kita lihat dari sisi fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu tujuannya itu adalah bagaimana agar DPR bersama dengan pemerintah bisa menghasilkan produk legislasi, produk hukum, produk aturan perundang-undangan di bidang kesehatan agar berpihak kepada masyarakat, agar pro kepada rakyat. Jadi kami di DPR itu untuk memiliki kewajiban ini. Kalaupun misalnya ada kepentingan-kepentingan besar di balik sebuah lahirnya aturan perundangan, maka DPR sebagai representasi warga masyarakat tidak boleh berpihak kepada selain masyarakat. Tetap saja keberpihakan itu harus diberikan kepada masyarakat. Ini yang dasar awal dulu. Karena perlu diketahui, setiap aturan perundang-undangan yang dilahirkan itu mengikat kita semua.
Anda atau tidak, Anda tahu atau tidak tahu, Anda peduli atau tidak peduli dengan setiap undang-undang yang ada di Indonesia, tetapi begitu dia sudah disahkan, maka itu mengikat semua pihak. Dan karena itulah, karena dia mengikat semua pihak, kita berharap bahwa semua aturan yang ada itu tidak ada satupun yang merugikan masyarakat kita. Nah, karena itulah maka ini sekali lagi dari sisi legislasi jelas-jelas bahwa DPR itu memiliki peran penting ya untuk mewujudkan bagaimana agar produk undang-undang yang ada itu tentu pro kepada rakyat, berpihak kepada masyarakat, tidak ada yang merugikan masyarakat sama sekali. Kemudian yang kedua, kita juga di DPR memiliki tanggung jawab dan juga memiliki tugas dan fungsi anggaran, yaitu bagaimana kita bersama dengan pemerintah membahas anggaran yang tentu anggaran tersebut secara spesifik kalau di Komisi 9 tentu dalam bidang kesehatan. Jadi anggaran-anggaran yang ada yang dipergunakan oleh negara untuk mengelola kesehatan di Indonesia itu dibicarakan di Komisi 9. Nanti setelah itu baru dibicarakan di Banggar, Badan Anggaran, lalu disahkan bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Nah, ini dimaksudkan apa? Dimaksudkan pembicaraan anggaran seperti ini itu dimaksudkan agar aspirasi yang disampaikan masyarakat, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat di bidang kesehatan itu bisa diperjuangkan oleh anggota DPR. Jadi DPR itu secara institusional sekali lagi dia memang harus menampung seluruh apa yang diinginkan oleh masyarakat. Secara teoritis itulah makna daripada reses, penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPR secara rutin ke daerah pemilihannya. Untuk apa? Untuk itu diperjuangkan. Karena memang di dalam prakteknya masyarakat itu memerlukan perlindungan yang konkret dari perwakilannya di DPR. Maka di dalam sumpah jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR ketika mereka menjabat pertama sekali, itu salah satu sumpahnya itu adalah bersumpah untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya. Jadi karena itu ini bagian yang penting. Dalam hal ini tentu tadi ya dari legislasi juga harus berpihak pada masyarakat, dari sisi anggaran juga harus berpihak pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi DPR yang ketiga itu adalah melakukan pengawasan di bidang kesehatan. Ya, sehingga tidak ada kebijakan ataupun tidak ada persoalan-persoalan di dalam pelayanan kesehatan itu yang merugikan kepentingan masyarakat. Sekali lagi ini juga sangat penting. Maka Bapak Ibu Saudara, jika ada lembaga-lembaga kesehatan atau lembaga pelayanan kesehatan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat itu sebetulnya bisa dilaporkan kepada DPR. Nanti DPR akan memberikan teguran kepada pejabat pemerintahnya. Dan pejabat pemerintah itu nanti akan mengeksekusi di lapangan agar lembaga-lembaga tersebut bisa kembali pada jalan yang sesungguhnya atau jalan yang semestinya. Next slide. Saya mau mencontohkan beberapa produk undang-undang atau produk hukum di bidang kesehatan. Misalnya yang sampai hari ini masih penting sekali dan dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, yaitu Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Ini adalah dasar daripada undang-undang nanti berikutnya yaitu Undang-Undang BPJS. Jadi ada sebetulnya Undang-Undang BPJS. Ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ini. Dalam Undang-Undang BPJS nanti itu ada dibagi dua, itu ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Tetapi dasarnya itu sama. Jadi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ini menjadi rujukan yang tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang BPJS. Lalu ada lagi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ada lagi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 juga, yaitu tentang rumah sakit. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24, ya tadi yang saya sebut tadi, tentang BPJS. Sebetulnya ini sama dengan bukan turunan sih, perluasan daripada Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kemarin yang disahkan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di sana ada klaster kesehatan, jadi sudah dikumpulkan undang-undang semua yang berkenaan dengan kesehatan sudah dikumpulkan, lalu dijadikan satu di sana, jadilah dia undang-undang klaster kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Inilah contoh dari bagaimana kita di DPR itu memperjuangkan undang-undang ini. Dan sebetulnya bukan hanya ini, masih banyak undang-undang lain. Tapi ini hanya sebagai contoh saja, di mana kita di dalam pembahasan undang-undang ini berharap bahwa ada keadilan sosial yang diarahkan bagi kepentingan masyarakat luas. Next slide. Nah, lalu next slide. Lalu kita lihat dari sisi anggaran di bidang kesehatan. DPR untuk tahun 2022 ini itu sudah menyetujui anggaran rutin yang dipergunakan oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 96 triliun, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat ini untuk rumah sakit, kemudian untuk beli obat, penanganan penyakit menular, kemudian stunting, dan juga peningkatan kualitas SDM dan seterusnya, anggaran yang dibutuhkan oleh negara atau Kementerian Kesehatan di pusat ini sebanyak 96 triliun rupiah. Ini saya kira jumlah yang tidak sedikit, dan artinya ini hanya untuk mengobati orang sakit saja. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, itu anggaran untuk PBI, ya, penerima bantuan iuran APBN, yang bersama-sama disetujui antara pemerintah dan DPR. Tahun 2022 ini disepakati anggarannya sebanyak 46 triliun. Jadi bukan 24 triliun seperti yang tertulis di situ. Itu salah tulis ya. Jadi yang betul adalah 46 triliun. Itu anggaran yang dipergunakan untuk BPJS yang gratis. Jadi BPJS yang gratis yang diberikan kepada masyarakat itu anggarannya mahal sekali, 46 triliun. Dan itu sampai sekarang masih berlangsung terus ya. Bahkan jumlah orang yang menerima bantuan iuran PB itu alokasinya bisa mencapai 96,8 juta orang. Yaitu sekitar 40% dari total penduduk Indonesia yang penghasilannya paling rendah. Jadi 40% dari total penduduk Indonesia yang penghasilannya paling rendah itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima bantuan iuran dari APBN, yaitu dari PBI tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, dari sisi pengawasan, next slide. Dari sisi pengawasan, DPR tentu secara khusus mengawasi dua hal sebetulnya, yaitu mengawasi bagaimana implementasi aturan perundang-undangan yang tadi disahkan. Kemudian yang kedua juga mengawasi penggunaan anggaran. Apakah aturan perundang-undangan itu betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat? Kemudian apakah anggaran yang diambil dari negara dari APBN itu betul-betul digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia? Jadi ini saya kira juga bagian yang sangat penting ya, yang penting untuk kita lihat. Nah, karena itulah maka pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu banyak sekali lingkupnya. Antara lain di sini kita lihat itu yaitu terkait dengan pendataan penerimaan pendataan penerima bantuan iuran. Jadi data PBI ini perlu saya tegaskan di sini, data PBI sampai hari ini belum beres, ya, masih banyak kejanggalan di sana sini. Bahkan pernah dalam satu rapat di Komisi 9 kita memanggil Kementerian Kesehatan, memanggil Kementerian Sosial, memanggil BPJS Kesehatan, masing-masing tiga lembaga ini menyampaikan datanya beda antara satu lembaga dengan lembaga lain. Dan tentu ini juga agak aneh ya. Itu semuanya lembaga negara tapi datanya berbeda. Bahkan bedanya itu bisa selisih 2-3 juta orang. Sementara faktanya di lapangan banyak sekali masyarakat kita yang masih membutuhkan, tetapi belum disentuh karena itu tadi perbedaan data. Dan perlu saya sampaikan soal pendataan PB ini, yang menurut aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang melakukan pendataan itu adalah Kementerian Sosial. Lalu data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial itu akan diberikan ke Kementerian Kesehatan untuk dianggarkan anggarannya. Lalu nanti data dan anggaran yang ada itu diberikan ke BPJS Kesehatan untuk selanjutnya nanti diberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi rentetannya seperti itu. Jadi data yang ada itu bukan data dari Kementerian Kesehatan, tetapi data dari Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada saudara familinya yang sebetulnya berhak untuk mendapatkan bantuan PBI, itu yang tempat mengadvokasinya itu bukan ke Dinas Kesehatan, tetapi ke Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial yang memang menurut Undang-Undang Fakir Miskin diberikan hak dan kewenangan untuk mendata orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan ini. Kemudian sekarang juga
DPR sedang berupaya untuk memperjuangkan bagaimana agar ada vaksin halal yang digunakan di Indonesia. Kemudian kita juga berjuang untuk mendukung agar ada vaksin produksi dalam negeri, sehingga kita mandiri. Sampai sekarang kita masih masih import, semuanya pakai produk luar negeri. Ini tentu tidak menguntungkan kita karena uang kita dipakai orang luar negeri, kita beli. Maka tentu hasil daripada pembelian itu tentu bagi negara di mana kita membeli tersebut, bukan untuk negara kita. Kemudian juga kita sedang juga bersusah payah hari ini dan kita semua bagaimana agar kita bisa mengantisipasi penyebaran virus Omikron di Indonesia. Dan juga Bapak Ibu, kami sekarang juga sedang berdiskusi dengan pemerintah untuk membuat kelas standar BPJS Kesehatan. Kemudian kita juga sedang berjuang bagaimana untuk penurunan stunting, gizi buruk di seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian, ini nanti bisa betul-betul meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat Indonesia. Biasanya, yang gizi buruk ini, biasanya yang gizi buruk ini justru ada di daerah-daerah terpencil, ada di daerah-daerah perbatasan dan seterusnya, biasanya. Tetapi belakangan ini ternyata setelah kita periksa, jumlah yang stunting atau gizi buruk itu kan besar sekali. Persennya itu bisa sampai mencapai 25 sampai 28%. Dan itu ternyata bukan hanya di desa-desa, bukan hanya di daerah-daerah pinggiran, tetapi juga justru ada di kota-kota besar, bahkan di pusat-pusat kota yang tidak kita sangka. Katakanlah misalnya seperti di Kota Medan itu ada, kemudian ada di ibu kota kabupaten juga ada, dan saya yakin termasuk di Kota Palembang yang ada di sini, ini saya kira juga ini masih ada ya orang-orang stunting seperti itu. Ini adalah PR besar bagi kita untuk sama-sama bangkit bersama seluruh stakeholder yang ada. Nah sekarang yang terakhir dari paparan ini, itu adalah peran Muhammadiyah. Yang ini yang saya kira penting dalam kaitannya menyongsong muktamar. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, saya kira pendataan penerima bantuan iuran itu bisa diadvokasi oleh Muhammadiyah. Apa yang dimaksud dan diadvokasi adalah Muhammadiyah sebagai organisasi besar itu harus ikut campur, ya, memperbaiki data itu. Karena kalau tidak, ini data terus-terusan akan salah terus. Jadi kalau bisa pimpinan pusat Muhammadiyah untuk khususnya nanti dari situ kita ikut mengadvokasi. Karena memang akan sampai ada warga negara kita yang berhak untuk mendapatkan bantuan PBI itu malah justru tidak dapat. Dan sebaliknya jangan sampai ada orang yang sebetulnya tidak berhak tapi justru malah mendapatkan. Dan yang itu kejadian sampai sekarang. Jadi karena itu Muhammadiyah dengan seluruh stakeholdernya dari pusat sampai ke daerah, dari pusat sampai ke ranting, ini bisa. Jadi saya kira memang itu kerja amal sosial, muamalah yang bisa kita kerjakan dalam rangka mengurus ini. Karena banyak sekali warga negara kita tidak paham, bahkan mereka tidak ngerti untuk mengurus ini supaya mereka dapat. Mereka datang ke kepala desa, mereka datang ke camat, mereka datang ke bupati. Padahal sebetulnya khusus untuk data PBI yang dari Jakarta itu tidak ada urusannya sama sekali dengan pemerintah daerah. Itu adalah data yang diambil dari pemerintah pusat. Dan kadang-kadang data yang dari pemerintah pusat itu banyak yang salah, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Adapun yang dimiliki oleh kabupaten kota dan juga provinsi itu juga ada data PBI, tetapi itu bukan dari anggaran APBN pusat, tetapi anggarannya dari APBD, dari anggaran pemerintah daerah. Nah karena itu Muhammadiyah bisa melakukan advokasi ini. Muhammadiyah bisa mengadvokasi data untuk penyempurnaan data pusat, atau juga menyempurnakan atau memperbaiki data yang ada di kabupaten kota dan juga provinsi. Kalau misalnya di kabupaten kota dan provinsi silakan bertemu dengan bupati, wali kota, minta pertemuan langsung secara ketat, kalau tidak dengan kepala dinas atau dengan ya pihak-pihak yang memang menangani ini, atau juga dengan gubernur yang dilakukan oleh PWM, ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ya, dalam hal ini mungkin di seluruh Indonesia, ya katakanlah di PWM Sumatera Selatan, saya kira ini bisa dilakukan. Dan kalau memang tujuannya untuk melakukan perbaikan, saya yakin pemerintah akan senang. Dan karena itu kontribusi kita nyata. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, data-data PBI ini tidak boleh salah, nggak boleh ada yang salah di situ. Kenapa? Karena anggaran yang dipergunakan di sana itu nilainya besar. Seperti yang saya katakan tadi, 46 triliun. Karena di sana itu ada namanya dana kapitasi,
di mana dana kapitasi itu akan dibayarkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun klinik-klinik yang ada di seluruh Indonesia, itu jumlahnya tidak sedikit. Karena setiap orang yang terdaftar, kalau nggak salah saya yang terakhir sekali saya cek, itu kalau dia di puskesmas itu akan dibayar Rp6.000 sebulan, per orang, per kepala. Ada atau tidak ada pelayanannya. Jadi karena itu ini penting ya. Kemudian yang kedua, kalau dia di klinik swasta malah justru lebih mahal, Rp10.000 per kepala. Bayangkan kalau jumlah peserta BPJS hari ini mencapai 2,8 juta orang, berarti jumlah yang kita pakai atau uang yang kita pakai untuk membayarkan dana PBI itu sebetulnya sangat besar sekali. Wajar misalnya kalau habis 46 triliun dalam 1 tahun. Kemudian kita lihat ada 12,6 juta jiwa lagi sebetulnya yang masih kosong, yang bisa diisi. Nah, tetapi lagi-lagi ini belum tentu bisa diisi dengan baik oleh kita. Jadi karena itu ini pusat pelayanan kesehatan di Indonesia ini sekarang memang BPJS ini. Dan karena itulah maka kita harus ikut berpartisipasi untuk mengisi ini. Jadi jangan sampai sayang sekali alokasi yang tersedia masih banyak tapi tidak dimanfaatkan. Kemudian Muhammadiyah dalam hal ini juga dapat melakukan advokasi secara langsung ya ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu tidak dapat PBI karena tidak punya KTP. Masyarakat tidak dapat PBI itu karena dia tidak punya kartu keluarga dan seterusnya. Dan ini mestinya di era seperti sekarang ini sudah nggak boleh. Semua warga negara dari sisi administrasi kependudukan itu harus lengkap. Nah, supaya apa? Supaya seluruh bantuan sosial yang dimiliki pemerintah mereka bisa berhak untuk mendapatkannya. Nah, sekarang berkenaan dengan itu, peran Muhammadiyah yang lain itu yang bisa dilakukan adalah tentu tetap saja menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang sudah sekarang. Dari waktu ke waktu kita harus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan salah satu saya kira core Muhammadiyah yang membuat organisasi lain segan kepada kita itu adalah karena kita memang konsisten untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. Saya bolak-balik ini diminta tolongin juga dari Muhammadiyah, dan bahkan kadang-kadang nggak diminta tolongin pun tetap saya kerjakan dan saya awasi, saya kawal. Misalnya bagaimana agar rumah-rumah sakit Muhammadiyah itu pelayanan kesehatannya semakin baik, tetapi pembayaran dari pemerintah tidak sampai terkendala. Misalnya pelayanan kesehatan yang diberikan di pusat-pusat pelayanan kesehatan Muhammadiyah sudah diberikan, tetapi kadang-kadang utangnya lama sekali. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah hampir lunas. Dan kalau masih ada yang belum lunas, tolong sampaikan kepada saya. Nanti saya akan melakukan advokasi seperti biasa. Dan itu alhamdulillah efektif. Termasuk juga diantaranya izin-izin rumah-rumah sakit yang kadang-kadang terkendala dari izin pusat, itu bisa kita advokasi, bisa kita bantu. Kalau yang izinnya lokal dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi, silakan diurus di tingkat masing-masing. Tapi kalau nanti sudah ada izin yang berkenaan dengan izin pusat, itu bisa diminta tolong kepada kita sehingga nanti rumah-rumah sakit Muhammadiyah itu tetap bisa baik dan bisa memberikan pelayanan yang sempurna kepada masyarakat kita. Kemudian yang bisa dilakukan Muhammadiyah yang lain itu adalah menyiapkan tenaga medis yang profesional. Ya di tengah percaturan modernisasi undang-undang kesehatan ini, saya kira Muhammadiyah juga harus menyiapkan tenaga medis yang profesional. Kita beruntung mempunyai perguruan tinggi Muhammadiyah yang sangat banyak, dan banyak juga dari perguruan tinggi Muhammadiyah itu memiliki fakultas kedokteran. Dan fakultas kedokteran juga kita memiliki akademi keperawatan dan juga akademi kebidanan dan seterusnya, yang saya kira ini sangat penting maknanya kita semua, sehingga dengan demikian nanti ini bisa kita perbaiki. Bapak Ibu Saudara, yang lain yang penting juga atau tidak kalah pentingnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana agar rumah-rumah sakit Muhammadiyah itu bersinergi dengan Lajis Muhammadiyah. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana agar masyarakat yang tidak mampu, yang tidak tidak beruntung mendapatkan keadilan sosial tadi, itu bisa dibantu, yaitu mereka yang tidak punya uang tetapi butuh perawatan kesehatan. Tentu ini bisa ya dibantu melalui Lajis Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Ya tentu ini jumlahnya sangat terbatas ya sesuai dengan kemampuan Lajis Muhammadiyah, tetapi ini menjadi sangat penting sehingga dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Lajis Muhammadiyah dengan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu,
itu kehadiran Lajus Muhammadiyah dan juga kehadiran fasilitas-fasilitas kesehatan Muhammadiyah dan juga seluruh perangkat dan aparaturnya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi Bapak Ibu Saudara peserta yang saya hormati, saya banggakan, para pembicara yang saya hormati, saya kira ini pengantar diskusi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang berkenan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.